Halo Pak Aryo dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili anggota kelompok saya yang terdiri dari Kizirinda Fania, Marciana Janet, dan Shevlin Herliman akan mempresentasikan mengenai stimulus discrimination dan juga stimulus generalization. Pertama kita lihat dulu yuk pengertiannya. Stimulus discrimination atau yang disebut diskriminasi stimulus merupakan kemampuan suatu individu untuk membedakan serta merespon dengan cara yang berbeda pada dua atau lebih stimulus yang serupa. Contohnya, kita bisa lihat pada gambar ini. Ada seorang anak yang memiliki ketakutan akan anjing. Saat ia melihat anjing, ia akan menangis dan mencari ibunya. Tapi ketika ia melihat kucing di jalan, ia malah berani mengelusnya karena ia tahu bahwa itu adalah seekor kucing. Anjing dan kucing bisa terlihat mirip bagi seorang anak kecil karena mempunyai bulu dan berkaki 4. Tetapi anak ini bisa membedakan keduanya, sehingga walaupun ia takut akan anjing, ia masih bisa bermain dengan kucing dan tidak merasa takut. Berarti anak ini memiliki stimulus discrimination. Selain stimulus discrimination, ada juga yang disebut sebagai stimulus generalization. Pengertiannya adalah kecenderungan suatu individu untuk mempunyai respon yang sama terhadap dua atau lebih stimulus yang berbeda. Kita lihat lagi contoh yang barusan. Ada seorang anak yang memiliki ketakutan akan anjing, tetapi bedanya saat ia melihat kucing, ia juga ketakutan. Yang terjadi adalah anak yang awalnya hanya takut akan anjing mengalami generalisasi stimulus, dan respon ketakutannya ditransfer pada hewan lain yang sama-sama berbulu dan berkaki 4 walaupun bukan anjing. Pada akhirnya, anak tersebut menjadi sama-sama takut pada anjing dan kucing yang ia temui, yang berarti ia mengalami stimulus generalization. Perbedaan stimulus discrimination dan stimulus generalization, sebenarnya stimulus generalization adalah kebalikan dari stimulus discrimination. Jika stimulus yang ada itu mirip dengan stimulus yang sudah familiar, itu berarti termasuk stimulus discrimination. Akan terjadi reaksi yang berbeda karena individu mampu membedakan antara dua stimulus yang serupa. Sebaliknya, dalam stimulus generalization, respon yang terjadi akan sama karena kurang mampu membedakan kedua stimulus tersebut. Stimulus generalization tidak selamanya merugikan loh, melainkan stimulus ini juga ada sisi baiknya seperti stimulus discrimination. Misalnya, perilaku yang baik di dalam suatu situasi bisa digeneralisasikan pada situasi lainnya. Pada akhirnya, cara membedakan stimulus-stimulus yang mirip itu bisa diajarkan melalui prinsip conditioning yang sudah kita pelajari, agar individu tersebut hanya merespon pada stimulus yang diinginkan. Inilah yang membuat conditioning, stimulus discrimination, dan juga generalization menarik untuk dipelajari. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk membantu pemahaman kalian akan konsep-konsep tersebut. Terima kasih.